Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Juni 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.577.000. Syukur sebesar Rp2.994.000. Persepuluhan sebesar Rp912.000 dan sarana fisik sebesar Rp882.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Juni 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.786.000. Syukur sebesar Rp225.000. Persepuluhan sebesar Rp1.305.000 dan sarana fisik sebesar Rp792.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta R. Leleuri dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 4. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. 5. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari Kitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayatnya yang ke-19 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Saudari Mika Was 2 ukulele Jemaat Sersing dan trio Irene. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian dua sahabat lama nomor 133 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian doa sahabat lama nomor 150. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Juni 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takarya MSI Sekretaris.
Yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita dari Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk bermain di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita ada dalam pengakuan dosa. Masing-masing orang mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dari Allah sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dahulu batinku gelap, tapi Tuhan beri nyata. Sekarang aku rasa sedang batinku berpesta. Sukacita dalam dunia,
Coba kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita yang menuntun seluruh kehidupan kita. Sebagaimana terbaca dalam pertama Yohanes 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Iringlah Tuhan dalam perang, keluar dari hal, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tenang. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam Iringlah Tuhan dalam perang, senantiasa hatimu setia, lurus dan benar menuju kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam Sobat, sebelum kita tiba pada pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian ukulele dari Jemaat Sersing Siwang dengan 2 lagu berturut-turut.
Terima kasih anak-anak dari Jemaat Sersing Siwang, Tuhan berkati. Pembacaan Alkitab di saat ini kita pakai TB2 yang terambil dari Amsal 3 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-21 yang akan kita baca secara berbalasan. Dan mendasari akan pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Kudus. Amin. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayatnya yang genap. Berkat dari hikmat. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi selamat sore, Shalom. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan hingga kita boleh tiba di minggu keempat bulan Juni tahun 2025 ini. Sekalipun kita menghadapi cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini, apalagi semalam dan 2 hari sebelum, cuaca yang sangat ekstrim itu kemudian berdampak juga terhadap kehidupan kita. Ada yang rumah banjir, longsor. Tapi puji Tuhan kita semua dianugerahi kehidupan dari Allah untuk kita bersekutu di saat ini. Saudara-saudara jemaat, di minggu keempat bulan Juni ini kita masih bergumul dengan kehidupan bersama kita sebagai ciptaan Allah di bumi ini. Yang mana fokus pemberitaan kita sepanjang minggu ini ialah tentang advokasi laut bagi kehidupan semua ciptaan. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, beberapa waktu lalu ada seorang nelayan tua di suatu desa pesisir yang menceritakan pengalamannya kepada seorang aktivis lingkungan yang sedang melakukan penelitian.
Dengan suara lirih sang nelayan ini berkata, "Dulu sekali kami lempar jaring, kami bisa pulang dengan perahu yang penuh ikan. Sekarang kami lempar jaring berkali-kali, tapi yang kami dapat justru plastik, kaleng, dan sampah. Laut kami seperti mati pelan-pelan." Nelayan itu lalu menunjukkan jaringnya yang robek, bukan karena ikan yang besar, tapi karena tersangkut limbah plastik yang berserakan di dasar laut. Ilustrasinya persis seperti gambar yang ada di layar ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Ia menatap laut yang dulu menjadi sahabatnya, kini menjadi tempat yang asing dan terluka. Sambil ia memperbaiki jaringnya itu, lalu ia berkata, "Laut ini dulu penuh dengan kehidupan, tapi sekarang kami hanya bisa berharap." Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita nelayan tadi mau menggambarkan tentang realitas kondisi laut yang sementara terancam karena perbuatan manusia. Laut kita sekarang mengalami ancaman besar, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab lama-kelamaan kita yang akan merasakan dampak kehancuran dari laut. Sebab itu firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita serius dan sungguh-sungguh peduli untuk menjaga laut kita. Ini bukan sekedar urusan kita menjaga lingkungan, tetapi sekaligus adalah panggilan iman kita sebagai orang percaya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 bacaan kita mengarahkan kita untuk memahami betapa pentingnya hikmat dan pengertian dalam menjalani kehidupan. Dan ayat-ayat ini menggambarkan hikmat sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai yang membawa kehidupan yang baik dan bermakna bagi kehidupan kita. Karena itu bicara soal hikmat ini bukan hanya sekedar tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga kemampuan kita untuk memahami dan menerapkan kebenaran ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ciptaan Tuhan. Di ayat 19 bacaan kita dikatakan, ibu bapak, saudara-saudara, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Artinya dalam proses penciptaan, ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi ia bekerja bersama dengan hikmatnya. Dengan hikmat Tuhan bekerja dengan sempurna. Maka dengan hikmat ia telah meletakkan dasar bumi dan mendirikannya, dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Itu pun berarti hikmat bukan hanya tentang menciptakan, tetapi juga bagaimana mempertahankan keberlangsungan hidup seluruh ciptaan. Dan oleh sebab itu, jika Tuhan menciptakan dengan hikmat, maka kita juga harus bertindak dengan hikmat, dengan bijaksana dalam memperlakukan ciptaannya. Selanjutnya di ayat yang ke-20 dikatakan, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Ayat ini mau menunjukkan bahwa air hujan laut
dan langit itu bekerja dalam keteraturan yang diatur dengan baik oleh Tuhan. Laut itu bukan sekedar ruang fisik, tetapi bagian penting dalam sistem kehidupan, termasuk kita manusia. Dan dalam ayat ini laut dilihat sebagai bagian dari ciptaan aktif yang terlibat dalam pemeliharaan bumi yang tujuannya adalah memberikan kehidupan, mengatur iklim, menyimpan sumber daya bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan, serta bagaimana laut itu juga mengatur keseimbangan kehidupan. Karena itu ada air pasang, ada air surut, ada waktu laut itu tenang, tapi ada waktunya juga ia bergelora. Coba kita bayangkan apa jadinya kalau air laut itu dia surut terus atau dia naik pasang terus. Atau apa jadinya kalau air laut itu dia ombak terus dan tidak pernah tenang. Maka semuanya itu dirancang Tuhan dengan hikmatnya yang sempurna itu demi kelangsungan hidup seluruh ciptaannya. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, dalam ayat 21 tadi pengamsal berkata, "Hai anakku, peliharalah didikan dan janganlah menyimpang daripada pengertian." Maka ayat 21 ini hendak menegaskan bahwa kita tidak boleh menyimpang dari hikmat dan pengertian yang Allah berikan. Dan salah satu hikmat itu ada dalam cara bagaimana ibu bapa deng beta katong memperlakukan alam ini, bagaimana cara kita memperlakukan laut. Karena laut bukan hanya milik kita manusia, tetapi rumah bersama bagi kehidupan makhluk hidup ciptaan Allah yang ada di dalamnya. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada tanggung jawab iman sekaligus tanggung jawab moral dan etis bagi kita sebagai manusia saat ini untuk melakukan tindakan advokasi bagi laut demi keutuhan dan keberlangsungan hidup seluruh ciptaan. Laut ini menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Dan laut itu adalah sumber kehidupan, pengatur iklim, dan rumah bagi jutaan spesies. Namun kini fakta atau kenyataan yang sementara kita hadapi bahwa laut sedang menghadapi krisis pencemaran, menghadapi eksploitasi yang berlebihan, laut sedang menghadapi kerusakan terumbu karang hingga dampaknya kepada perubahan iklim dan kita rasakan saat ini. Ibu bapak saudara-saudara, menurut data program lingkungan dari Persekutuan Bangsa-Bangsa, bahwa kita di Indonesia ini merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dan setiap tahunnya Indonesia itu menghasilkan kurang lebih 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola. Dan 1,29 juta ton diantaranya itu harus berakhir di laut. Hal ini tidak hanya menjadi fenomena transnasional, global dan nasional, tetapi juga menjadi fokus kita di tataran lokal. Apalagi kita di Maluku dan secara khusus di kota Ambon juga perlu bertanya, bagaimana dengan laut kita? Berdasarkan data tahun 2024, ibu bapak saudara-saudara, setiap hari itu sebanyak 220 ton sampah yang dihasilkan, tetapi hanya 185 ton yang tertampung di tempat pembuangan akhir.
dan sisanya itu harus terbuang ke laut dan dibuang sembarangan di sisi-sisi jalan. Tapi kita juga menghadapi selain masalah sampah, persoalan lain itu seperti reklamasi atau pengeringan, kemudian sea resto, ya. Ada rumah makan di atas laut, kemudian aktivitas pasar limbah tambang yang juga berdampak pada matinya biota laut. Ada juga penebalan sedimen akibat pembangunan properti di daratan. Kemudian ada pencurian hasil laut sampai perbudakan di laut yang menjadi kondisi real yang dihadapi oleh laut karena ulah kita manusia. Ibu bapak saudara-saudara jemaat, laut kita sekarang mengalami ancaman besar dan ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab lama-kelamaan kita yang akan merasakan dampak kehancuran dari laut itu. Sebab itu firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita serius dan sungguh-sungguh kita peduli untuk mau menjaga laut. Ini bukan sekedar urusan kita menjaga lingkungan sekali lagi, tetapi ini adalah panggilan iman kita sebagai orang percaya. Panggilan dari Tuhan Sang Pencipta dengan kita mengadvokasi laut. Berarti kita menjadi suara bagi laut yang tidak bisa bersuara. Dan hal ini penting kita hayati bersama sebab sampai saat ini masih banyak, ya, masih ada banyak orang yang kurang peduli dengan lingkungan kita, termasuk menjaga lingkungan laut. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh-sungguh penting kita hayati. Dan kita harus segera bertindak dengan hikmat kita, dengan kebijaksanaan kita untuk mengadvokasi laut yang semakin tercemar ini. Kita harus mengalami pertobatan ekologis. Sebagai wujud kita memelihara lingkungan, juga laut kita untuk keberlangsungan hidup kita ke depan. Maka mau dikatakan kepada kita bahwa satu tindakan sederhana kita untuk menjaga dan merawat alam serta laut itu akan berdampak bagi keselamatan hidup kita. Tetapi satu tindakan sepele saja kita merusak alam dan laut ini, maka itu pun akan berdampak untuk mengancam kehidupan kita. Maka kita harus membangun kesadaran etis. Kita harus mengalami pertobatan ekologis yang menyadarkan kita bukan hanya soal kita membuang sampah pada tempatnya, tetapi pertobatan ekologis itu berarti kita harus mengalami yang pertama, kita harus ada perubahan mindset. Itu pun perubahan hati kita. Yang menyadari bahwa kita mengeksploitasi alam itu adalah tindakan dosa terhadap ciptaan dan Sang Pencipta. Dan karena itu harus ada perubahan cara berpikir kita, mindset kita, cara pandang kita, tapi hati kita juga sebagai pusat di mana kita menyadari setiap tindakan yang kita lakukan. Pertobatan ekologis itu juga bagaimana menyangkut perubahan gaya hidup kita, di mana kita beralih, ya, dari gaya hidup yang konsumtif itu menuju hidup yang sederhana dan bertanggung jawab terhadap bumi ini. Sekarang di toko-toko swalayan-swalayan tidak ada lagi tas-tas plastik itu, kantong-kantong plastik. Dan kita diajak supaya kita membawa tas belanja kain atau eco bag.
Bagaimana kita menggunakan botol minum dan tempat makan yang reusable sekali. Bagaimana kita menghindari produk sekali pakai, sedotan plastik, sendok, garpu plastik dan sebagainya. Dan ini tindakan bagaimana kita bisa mengalami perubahan gaya hidup. Dan yang terakhir, pertobatan ekologis itu berarti menyangkut pemulihan relasi. Bagaimana kita mengembalikan hubungan harmonis antara manusia, sesama, dan alam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita sudah mengalami pertobatan ekologis, maka kita juga diajak supaya kita bagaimana harus menggalakkan aksi-aksi nyata untuk kita juga membersihkan laut dan pantai. Kita bersyukur punya teman-teman ya, yang sangat peduli, komunitas-komunitas yang juga peduli dengan laut, pantai kita. Sehingga beberapa waktu lalu kita lihat di media sosial, teman-teman kita di MCC itu kemudian melakukan gerakan untuk membersihkan sampah-sampah di laut. Dan itu sebuah tindakan atau kegelisahan yang mengajak kita semua untuk bagaimana kita peduli terhadap laut, terhadap pantai. Sehingga jangan kita menganggap bahwa membersihkan sampah, membersihkan laut dan pantai itu hanya tanggung jawab pemerintah saja, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Ini tanggung jawab kita semua untuk membantu pemerintah. Kita baca di Instagram, Bapak Wali Kota kemudian sudah menerapkan peraturan bagi warga kota yang tidak membuang sampah tepat waktu. Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi sekarang denda 1 juta, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Itu cara bagaimana juga pemerintah menekan perilaku-perilaku hidup kita sebagai warga kota ini. Dan karena itu ada juga statement salah satu anggota DPD RI yang dia bilang begini, bahwa mereka akan melakukan edukatif, pesan-pesan edukatif di titik-titik tertentu, khususnya di tempat yang masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Beliau bilang begini, kita akan buat tulisan bahwa orang Ambon tidak buang sampah sembarangan, kalau yang buang sampah sembarangan itu bukan orang Ambon. Jadi katong sadar-sadar diri Bapak Ibu, rasa-rasa hati sebagai warga kota yang baik, yang bijak, ya, yang berhikmat. Katong diajak supaya bagaimana katong melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan bumi ini. Dan itu dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Maka mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita semua diajak untuk memenuhi panggilan iman kita untuk terlibat menyelamatkan bumi sebagai rumah bersama kita ini. Termasuk menyelamatkan laut demi kelangsungan hidup seluruh ciptaan dan terutama demi memuliakan Tuhan Sang Pencipta yang sungguh mencintai semua ciptaannya. Di akhir khotbah ini ada sebuah kutipan dari John F. Kennedy. Ia berkata begini, "We are tied to the ocean. And when we go back to the sea, we are going back from whence we came." Artinya kita terikat dengan laut. Ketika kita kembali ke laut, sesungguhnya kita kembali ke asal kita. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, lewat kebenaran firman ini dan pemberitaan firman yang disampaikan kepada kita, biarlah kita menjadi warga gereja yang semakin bijak untuk melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah advokasi untuk menyelamatkan laut, untuk menjaga laut, merawat alam dan merawat lingkungan hidup kita.
sebagai wujud tanggung jawab beriman kita kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta. Selamat memasuki usbu yang baru, Tuhan memberkati kita. Amin. Coba sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman, kita akan mengaku iman kita. Marilah bersama-sama semua orang percaya kita mengaku iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita dengarkan persembahan pujian solois Mikawas. Dipersilahkan memuji Tuhan. Selamat malam Jemaat Shalom. Semoga persembahan pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Terasa berat
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang. Yesus, dia pikul segala bebanku.
Terima kasih Mikawas untuk pujian yang Tuhan berkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita. Sebelum memberi, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah mengaruniakan berkat dalam hidup kita, karena itu marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberi persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.